Masjid Raya Al-Jabar di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, menjadi ikon baru Jawa Barat. Masjid milik pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah diresmikan pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Nama Al-Jabar berasal dari salah satu Asmaul Husna yang memiliki makna maha perkasa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, nama ini terkait dengan filosofi desain masjid, yaitu mengembalikan masa kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan. Kritik masyarakat terhadap pembangunan masjid senilai 1 triliun rupiah di Gede Bage, Bandung itu terus bergulir. Masjid mewah yang sudah dirancang dengan arsitek Ridwan Kamil yang sekarang sudah menjadi Gubernur Jawa Barat, itu mendapat banyak kritikan karena dianggap tidak punya skala prioritas. Apalagi pembangunan masjid mewah itu ada di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Seperti transportasi misalnya. Warga Bandung mengeluhkan kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu bukannya dipakai untuk membangun sistem transportasi yang canggih untuk mengurangi kemacetan di Bandung. Yang semakin lama semakin ruwet dan juga tidak punya konsep transportasi massal yang akan membuat Bandung akan tampak seperti kota metropolitan lainnya. Tapi sayangnya Ridwan Kamil, sang Gubernur Jawa Barat, ketika menjawab kritikan tersebut bukannya dengan elegan, tapi terkesan membela diri dengan membandingkan pembangunan masjid megah di Bandung itu dengan pemeliharaan Pura Besakih di Bali yang juga memakan dana sampai 1 triliun rupiah. Ini jelas nggak apple to apple, karena Pura Besakih itu bukan bangunan yang baru dibangun, tetapi cagar budaya yang sudah berusia 2000 tahun dan dipugar berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya untuk menyelamatkan kekayaan sejarah Indonesia. Kenapa nanggung sih Kang Emil bandingin pembangunan masjid di Gede Bage dengan Pura Besakih? Kenapa nggak sekalian bandingin dengan Borobudur aja deh, yang jelas rumah ibadah umat Buddha? Semakin Ridwan Kamil membela diri di media sosialnya, kritikan pun datang semakin deras kepadanya. Poin kritikan masyarakat itu sebenarnya bukan kepada pembangunan masjid itu, tapi lebih ke urgensinya. Kenapa lebih mementingkan tempat ibadah daripada membangun fasilitas lain yang lebih berfungsi? Itu poinnya yang gagal dicerna oleh Ridwan Kamil yang terus membela dirinya dengan, maaf ya, kurang smart menurut saya. Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Karena jumlah penduduk muslimnya terbanyak, masjidnya juga terbanyak di dunia. Ada hampir 300.000 buah masjid menurut catatan Kementerian Agama ya, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dan terbanyak ada di provinsi mana? Jawa Barat, saudara-saudara. Kita tepuk tangan dulu untuk lebih dari 50.000 masjid di Jawa Barat saja. Jadi ketika sudah begitu banyak masjid di Jawa Barat, perlukah sebuah masjid lagi yang megah di sana? Inilah yang membuat banyak orang kecewa karena pemerintah daerah Jawa Barat ternyata lebih mementingkan jalan ke surga daripada jalan-jalan di tempat keramaian yang sumpeknya karena macet nggak karuan. Urusan ke surga ini memang jadi problem serius di negara religius seperti Indonesia ini. Seolah-olah urusan ke surga itu hanyalah urusan ibadah, bukannya membangun ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Di sini, Tuhan harus diberikan tempat yang megah dan mewah supaya mau datang.
Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah nomor kesekian. Karena mau sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, kalau nggak masuk ke surga, kan bahaya. Inilah yang mungkin jadi dasar pemikiran banyak orang di negara religius. Tetapi faktanya, di negara-negara religius seperti Indonesia ini salah satunya, ternyata kemampuan kompetisinya di dunia global kalah besar oleh negara yang lebih mengedepankan pertarungan dalam meningkatkan nilai di dalam negaranya. Nggak usah jauh-jauh deh, contoh aja Singapura. Negara kecil tapi kaya raya itu memisahkan agama dalam kehidupan sehari-hari warganya. Agama itu urusan pribadi di sana dan tidak perlu diserukan di ruang publik. Urusan negara adalah bagaimana meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warganya. Mereka maju karena punya perbandingan dengan ekonomi negara lain, bukan karena membandingkan siapa yang lebih beriman dari yang lainnya. Tapi memang di negara religius yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ini, agama itu sudah masuk ke ranah pencitraan. Para politikus membutuhkan suara supaya mereka bisa berkuasa. Dan apa yang harus mereka lakukan? Beri kesan agamis supaya para penganut agama mayoritas jadi senyum manis. Dan si politikus akan dipilih kembali bukan karena dia mampu bekerja, bukan karena dia mampu meningkatkan nilai di warganya, tapi karena dia mampu membangun imajinasi warganya bahwa kehidupan akhirat lebih indah dari kehidupan dunia yang membuat sengsara. Sekaligus, kehaluan itu perlu dipelihara untuk menutupi ketidakmampuan mereka di dalam bekerja. Saya sih bermimpi ya, bagaimana kalau uang 1 triliun rupiah itu dipakai untuk biaya penelitian supaya bisa memetakan mau sebesar apa daerah itu nanti ke depan. Atau untuk biaya pendidikan supaya banyak anak negeri ini yang bisa sekolah ke luar negeri dan kembali ke Indonesia dalam kondisi pintar. Atau buatlah modal kerja supaya banyak orang bisa usaha. Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi ternyata lebih penting mimpi ke akhirat yang dibangun daripada kenyataan pahit yang dihadapi setiap hari karena kekurangan. Padahal di Islam sendiri ada sebuah hadis yang dipercaya kesahihannya bahwa tanda-tanda kiamat adalah ketika manusia bermegah-megah dengan masjidnya. Bangunan diperindah, dibangun sangat besar, tapi akhlak manusianya sendiri semakin lama semakin dangkal. Begitulah kondisi Jawa Barat sekarang. Banyak masjidnya, megah tempat ibadahnya, tapi bertahun-tahun menempati posisi pertama sebagai provinsi yang intoleran. Lagian Kang Emil, untuk apa sih bangun masjid besar-besar? Toh sekarang banyak orang yang sholat di jalan. Apalagi pas demo rame-rame, masjid ditinggalkan karena nafsu berkuasa mereka untuk menjatuhkan pemerintah yang sah jauh lebih besar. Jadi pengen seruput kopi jadinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.